Aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya fitni fitina wa akhirah. Allahumma amin. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suhendriono dan juga pihak Stipram yang telah bisa menyediakan tempat dan untuk kegiatan dari SMK 17 Temanggung dalam rangka capacity building selama kurang lebih 2 hari. Kita berhenti untuk kegiatan developernya. Semoga ke depan bisa bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tidak hanya guru kan seperti itu, karena selama ini sekali ikut juga harus sekali. Makanya tertekan Suhendriono ini dengan usia beliau yang 68 ya Pak, 68 kebalik 68 atau 86 itu masih sehat, masih semangat untuk mengembangkan Stipram ini. Itu suatu motivasi buat kita semua, teman-teman semua warga SMK 17 Temanggung. Selamat mengikuti kegiatan hari ini sampai besok. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam kegiatan ini. SMK 17 Temanggung berkomitmen 2 hari ini kita semakin ketat dengan kemajuan saat ini teknologi. Kadang Juni dilaksanakan berbarengan dengan kita di bulan Januari, itu mungkin salah satu kiat dari persaingan kita. Makanya kami mohon nanti kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Bapak PPDB. Tapi tidak hanya PPDB saja. Setelah kita PPDB tahun kemarin sukses, setelah itu kita openi, kita gimana caranya seperti itu. Tidak ada dusta di antara kita. Mari kita bersama-sama di sini. Ini semua dari kita untuk kita. Ya, kegiatan ini juga dari kita, tapi untuk kita dan untuk lembaga kita. Oke, mungkin demikian yang tidak etis kalau tidak bijak lah kalau saya panjang-panjang atau lama-lama, karena waktu sudah menunjukkan 16:31. Selama ini mungkin kemarin pantun tak pesen tak ganti, bukan pantun lagi Bapak. Ada sedikit catatan dari saya ketika itu kurang, semoga catatan saya benar. Pada tanggal 7 Februari 2022 ada suatu kata yang membuat saya terutama saya lah semangat untuk mengembangkan SMK 17 Temanggung, yaitu bahagia, kerja keras, sukses bersama. Semoga dengan kita berbahagia dalam kegiatan ini, kita melakukan pekerjaan dengan merasakan bahagia, kerja keras, insya Allah SMK 17 Temanggung akan sukses bersama. Terima kasih dari saya, wakil dari Kojaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memajukan SMK 17 Temanggung dengan bagus dan tambah jaya. Baik, yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu acara motivasi yang akan dipandu oleh Bapak motivator kita, Bapak Dr. R. Budi Sarwono MA. Dan untuk kami berdua sebagai pembawa acara, bila ada kesalahan dari awal sampai akhir, ada tutur kata yang kurang di hati Bapak Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya sangat terkenal. Sejak SD panjenengan sudah menyebut-nyebut nama saya, tetapi belum pernah ketemu. Inilah orangnya yang disebut-sebut. Rumah saya 5 menit di daerah Solo Sultan Bulharjo. Saya tadi sebetulnya bisa lebih cepat, tetapi karena saya mengikuti map malah di ada guru BK ada di sini. Ada berapa guru BK-nya? Spiritual itu apa? Motivasi itu apa? Nanti tidak perlu saya jelaskan, tetapi akan kita lakukan saja. Spiritual itu sepi ritual, jadi tidak ada ritualnya.
Oke, ada beberapa yang memberikan banyak tapi dangkal. Sini di otak ini ada apinya. Bagaimana mungkin di otak kita ada apinya? Percaya kita terus mboten. Nah, mari kita supaya lebih percaya kita telusuri apa sebetulnya yang ada di dalam otak kita. Bapak Ibu, panjenengan itu baik yang dari Wonosobo, dari Temanggung, dari Magelang, dari Sapuran, dari Kretek, dari Candi itu kita itu mempunyai otak. Semua punya? Oke. Otak punya ya? Di bawah ya? Di asal ya? Ya. Nah, otak itu adalah hardware. Sedangkan hasil kerja otak namanya apa? Hasil kerja otak namanya pikiran. Otak itu yang hardware-nya sing jurusan TIK mana jurusan? Makanya jawabnya software. Seru kleru. Ya, otak itu hardware. Sedangkan pikiran itu software. Hasil kerja hardware itu software namanya pikiran. Jadi kalau semua punya otak mestinya punya pikiran. Tapi tidak selalu orang yang punya otak itu berpikir. Gimana? Tidak selalu orangnya di sini tetapi pikirannya di sini. Anakku kayak apa ya ning omah dia kan. Orangnya hadir di sini tetapi pikirannya tidak di sini. Itu sering terjadi. Nah, pikiran itu salah satu software dari kehidupan kita. Kita punya 3 software. Satu pikiran. Software itu menurut Bapak Sinan Mas Mani, menurut Pak Ahmad, software itu sesuatu yang goib dari manusia. Ada tapi tidak kelihatan. Gitu? Yang simpati, yang merasa deg-degan mana? Jantung itu di mana? Di sini. Inilah representasi perasaan panjenengan. Bukan ini hati. Nek orang mengatakan hatiku rapena itu sebetulnya bukan ini sing rapena. Tapi ini dia. Gimana dulu? Dia saya deg-degan panjenengan dulu. Kayak pacaran karo bapak anjing deg-degan sini kan gitu. Bukan di sini. Apa ya? Nah bapak, dahar bapak, bapak. Apa? Yang goib. Suara. Punya roh nggak sih? Roh. Kita mempunyai 3 software yang sama, yaitu pikir, rasa, dan roh kita. Dan hari ini, saat ini kita akan mencoba untuk menjelajahi software yang pertama dulu, yaitu pikiran. Pikiran itu ada di sini, di otak. Pikiran itu yang menghasilkan hardware yang namanya otak. Kenapa disebut otak? Karena hanya satu. Kalau manusia. Ini adalah gambar dari satu sel. Jadi kita mempunyai 100 miliar begini. Dan setiap satu sel ini adalah badan selnya, ini badan selnya, kemudian ini adalah tangan-tangan selnya, ini yang ini berhubungan dengan sel-sel yang lain. Nah, sel ini, sel yang pertama dari pulau panjenengan itu terkait
43 hari pasca pembuahan. Pembuahan diterangke enggak? Itu Pak Guru Biologi, pembuahan nggak usah diterangke ya. Pokoknya pas itu 43 hari kemudian itu akan muncul sel yang pertama yang nantinya akan menjadi kepala manusia, kepala bayi. Kemudian 120 hari kemudian berkembang menjadi 100 miliar. 120 hari itu usia kandungan berapa? 4 bulan. Pada waktu 4 bulan, menurut kitab-kitab suci, nyawanya dihembuskan, gitu kan? Karena di sana di dalam kandungan itu sudah terbentuk otak manusia secara penuh, dan sel otaknya sudah berkembang menjadi 100 miliar. Dan jumlah itu bertahan hingga usia paruh baya. Paruh baya, Bapak Yesus, Pak 59 itu sudah lewat paruh baya. Patri kita. Ini masih paruh baya. Paruh baya itu 40, 45 itu masih paruh baya. Saya ini sudah lewat dari paruh baya. Sehingga jumlah selnya, sel otaknya itu sudah pelan-pelan menurun. Iya, kadang-kadang begini Pak. Teh aja. Nah, Bapak Ibu lanjut ya. Bayi 60 hari itu sel-sel otaknya ini mulai terhubung dengan sel otak yang lain. Jadi ini mulai terhubung dengan akson-akson yang lain. Jadi satu sel berhubungan dengan satu sel yang lain. Maka bayi 60 hari atau bayi 2 bulan itu sudah mulai paham. Jadi nek durung 2 bulan tekono lho iki anake sapa gitu rada. Kan sering begitu kan? Neng desa, wah iki anake sapa gitu. Itu belum dong. Tetapi ketika dia sudah 60 hari, sel-sel otaknya sudah terhubung satu sama lain sehingga sudah mulai memasukkan pengertian-pengertian. Oh iki ambune bapakku, ketara Cisatsu. Iki ibuku wong wangi gitu. Itu sudah mulai mencatat si anak. Nah, ini anak-anak kita 16 tahun. Kenapa anak-anak kita yang 16 tahun itu susah sekali untuk diatur? Karena setiap satu sel otak mereka itu berhubungan dengan 15.000 sel yang lain. Jadi gampang bingung, gampang ngambek, gampang nesu, gampang orak dadi karepe, dan seterusnya. Itu anak-anak kita yang Bapak Ibu sekarang sedang bimbing. Anak murid kita ada di sana. Sehingga mereka nakal, mereka ngoso, nesunan, itu ya memang sedang terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam otaknya. Sehingga kitalah orang tua, kitalah guru yang lebih harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka yang sedang seperti itu. Nah, di mana apinya? Apinya di mana? Bapak Ibu, saya akan menunjukkan unsur api.
Ini akson tadi, tangan-tangan tadi, ini sel yang lain, mereka berhubungan. Nah, yang hijau-hijau ini, setiap akson ini mengandung bahan kimia. Ada guru kimia di sini? Isine otak kita itu apa? Sodium. Mengandung potas. Maka otak itu jangan ditaruh sembarangan karena mengandung potas. Mengandung klorida dan mengandung protein. Ini kandungan sel-sel otak kita. Nah, ketika dia berhubungan dengan akson yang lain, ketika ini berhubungan dengan ini, cairan elektrolit yang hijau-hijau ini berubah menjadi energi listrik. Setelah sampai di sini, dia berubah lagi menjadi cairan kimia. Jadi, panjenengan berpikir apapun, memikirkan RPS, PSA, satuan pelajaran, mikirkan evaluasi, mikirkan tempat ke tempat yang lain. Ketika dia berpindah ke tempat lain, itu berubah menjadi energi listrik. Seperti ini gambarnya. Nah, ini ketika dia berpindah dari satu akson ke yang lain, sebetulnya dia berubah menjadi energi listrik semacam itu. Lalu energi listrik ini seperti ini. Orang kalau berpikir itu ketika listrik, belum bayar air, belum bayar apa, itu celat gitu. Terus orang sepeda motor gitu, celat. Oh, apa ya? Gitu. Apa debt collector ya? Apa pinjol ya? Gitu. Bang lecet dan seterusnya. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika kita berpikir tentang apa itu, apapun itu, kita sedang melemparkan atau menyalakan listrik. Lalu gelombang otak kita akan terbaca di sana. Nanti habis ini, kalau panjenengan punya uang saja, punya waktu saja, silakan ke Sarjito. Dok, Pak Dokter, kula badhe nyuwun tulung listrik yang utak kula niki mengukur. Nanti akan diukur dengan elektroencephalograf, ini gaya lama. Sekarang lebih simpel dari ini. Nanti akan kelihatan listrik kita, api di dalam otak kita seperti apa. Untuk 10 menit pengukuran beberapa tahun yang lalu 600.000. Jadi kalau ada waktu saja. Kalau itu kan ada sertifikasi. Ini untuk mengukur api di dalam kepala kita. Lalu ini nanti akan berkaitan dengan komputer. Komputer akan membuat laporan semacam ini. Lalu saya sederhanakan saja. Ini. Jadi listrik api di dalam otak kita itu saya bagi menjadi 4. Yang tadi 6. Ini saya bagi sederhanakan di 4, yaitu listrik beta, listrik alfa, listrik theta, dan listrik delta. Listrik beta itu 14 ukurannya, 14 sampai 28 circle per second atau hertz. Alpha itu 7 sampai 14 circle per second atau hertz. Theta itu 3 sampai 7 circle per second atau hertz. Delta itu setengah sampai 3 circle per second atau hertz. Hertz tahu ya? Injil menika Radio Republik Indonesia yang dipun siaraken saking gelombang 107,5 MHz. Kalau ini ukurannya nggak mega, nggak kilo, tapi mengeluarkan gelombang yang namanya alfa. Kalau panjenengan terlalu fokus sampai masuk ke situasi meditasi, situasi khusyuk, situasi mimpi,
gelombangnya gelombang theta. Kalau sudah ada suaranya, suara ilegal logging, itu artinya orang itu sudah sampai ke gelombang delta, 1/2 sampai 3 sampel per second. Kalau panjenengan dalam waktu lama berada di gelombang beta, itu pikiran kita bete, stres, dan tidak bisa mempengaruhi dirimu sendiri, tidak sugestif. Kalau kita satu perhatian, agak fokus, rileks, agak ngantuk sedikit, namanya gelombang alfa. Satu perhatian, dan kita bisa membangun diri kita. Sugestif artinya kita bisa memberikan sugesti kepada diri sendiri. Pada saat ini panjenengan tidak bisa memberikan sugesti kepada diri. Pati geni, merawat, itu dia. Simbah saya itu kalau di Menoreh, yang dari Magelang tahu ada pegunungan Menoreh. Di sana ada Gunung Suroloyo. Simbah saya itu juru kuncinya Gunung Suroloyo di situ. Dan banyak orang yang datang ke tempat simbah untuk berburu, untuk bertanya tentang kehidupan, untuk memecahkan masalah. Dan kebanyakan orang yang sudah datang itu tidak kembali lagi, nggak tahu sembuh atau bosen. Tetapi saya bertanya kepada simbah saya, "Bah, simbah kok saged ngaten pripun? Ya kowe nek arep kaya simbah lakonono kaya simbah." Artinya saya disuruh ngebleng pati geni, munteh. Nah, boleh pulang kapan? Kapan saya bekerja? Kalau begitu kan. Lalu ketika saya berguru kepada Calvin Banyan, itu saya paham. Ternyata persoalannya sederhana. Orang yang puasa itu adalah mengurangi asupan protein. Protein itu adalah gizinya otak. Ketika otak tidak dikasih gizi, dia alfa, lalu theta gitu. Ngerawat pati geni itu begitu. Puasa itu begitu. Nah, kalau ini, sekarang ini kita tidak perlu puasa. Sudah ada teknologi. Dulu simbah saya untuk mendapatkan keheningan theta itu harus ke Suroloyo mendengarkan angin. Gitu. Sekarang angin itu sudah ada di CD-CD. Ya. Simbah saya untuk bisa ke alfa theta harus mendengarkan kodok. Kongkek. Sekarang kodok, angin, ombak itu semua sudah ada di CD-CD. Jadi kita nggak perlu ke sana. Sudah ada teknologi yang mengemas itu semua. Karena apa? Alam semesta ini bergetar dalam getaran 7,9 Hz. Jadi kalau kita mendengarkan, kita sudah ada di alfa atau theta. Kalau kita mendengarkan alam saja. Tetapi musik itu, lancaran itu bisa disingkat menjadi musik ketawa. Tandu, ding, itu 18 ketukan 1 kali gong. Nah, kalau musiknya sudah ketawa, panjenengan nggak sigerak lagi, nggak ono. Wong digendingi ketawang, pecicilan gitu itu nggak ada. Mulau wayang itu nek sudah hampir selesai itu banyak diketawanya. Terus setelah itu nanti bisa disuruh lagi menjadi lancaran, ketawang, lalu menjadi musik yang lebih lembut lagi, 32 ketukan 1 kali gong. Dung ibu berdiri, itu ketawang ya. Nani nuna na na na
disampaikan oleh dalam musik yang lembut. Supaya apa? Orang lebih masuk. Itu karena sugestif. Tidak mungkin wahyu itu diberikan oleh dalang ketika gedenya lancaran. Manyar sewu misalnya. Itu nggak mungkin wahyunya Melayu. Wahyu ada Melayu. Wahyunya Melayu. Nah, maka semua wahyu itu diberikan dalam kondisi gending yang lembut. Gitu. Ya, jadi untuk masuk ke alam alfa dan theta, panjenengan bisa menggunakan musik. Yang gampang adalah musik-musik relaksasi. Tapi jangan download yang filenya kecil. Karena kalau filenya kecil itu sudah nanti dijelaskan oleh Pak Sinan Asmani. Mamat ya. Kenapa tidak boleh pakai file yang kecil? Fungsinya sudah terlalu rusak karena filenya dikompres dari kecil. Pilih sebuah file yang masih asli, yang fungsinya masih. Karena di setiap musik itu, misalnya panjenengan mendengarkan tung ting ting dong ting dong dong ting dong ting dan itu yang diputar tidak hanya musiknya itu do mi mi sol re do re mi fa sol fa si do itu ngawur ini mau. Tidak hanya itu tetapi ada namanya brainwave yang ditempelkan di situ lalu mengiringi diputar bersama musik. Brainwave itulah yang membuat kita menjadi rileks, ngantuk, masuk ke alfa, masuk ke theta. Ya, bisa dengan musik. Yang kedua bisa dengan meditasi. Tapi angel meditasi itu biasanya plus itu langsung 14 animation. Itu kebiasaan. Meditasi itu mempertahankan supaya dari beta tidak jatuh ke delta tetapi bertahan di alfa dan theta. Meditasi itu. Relaksasi juga begitu. Jadi panjenengan ojo podo turu sore kaki itu ketika mau tidur itu jangan buru-buru lalu tidur, tetapi bertahanlah lama di alfa dan theta ini karena setiap sore kita lewat di alfa dan theta tetapi sering tidak kita gunakan. Ketika pagi panjenengan wungu itu dari delta ke beta, tetapi sekali lagi biasanya bartang itu lesare nganggo weker. Nggih, nganggo weker jam 4:30 sudah kring waget jembiran. Gitu kan? Itu artinya panjenengan dari delta langsung BT. Seharusnya panjenengan berlama-lama di situ, kasih waktu 5 menit, 10 menit untuk memberikan inspirasi kepada diri sendiri. Ketika mau tidur jangan langsung biasanya yang sudah terjadi dari kerja, kemudian mandi, kemudian nonton TV, tidak lama kemudian ditonton TV yang terjadi, gitu. Yang banyak terjadi kan? Enggak, kita mempunyai 2 pintu spiritual yang baik sekali. Mari kita gunakan itu, mari kita manfaatkan itu untuk mengubah diri kita, untuk membangun persatuan, untuk membangun persaudaraan, untuk membangun mimpi bersama. Oke, saya akan membantu panjenengan untuk turun ke gelombang alfa dan theta. Kemudian apa yang harus diisikan dan bagaimana mengisikannya. Oke, baik. Ambil ballpoint dan kertas, Bapak Ibu. Pintu spiritual kita, alfa dan theta,
itu tercipta baik adanya, sehingga dia hanya mengenali kata-kata yang baik atau positif. Jadi ketika panjenengan sudah sampai, oh ini tepat itu, lalu gunakanlah kalimat-kalimat yang positif. Karena dia dua ruang ini tidak bisa mengenali atau sulit mengenali kalimat-kalimat negatif. Contohnya, tolong Bapak Ibu jangan lihat telapak tangan saya, please. Malah melihat kan? Oh, gitu kan? Iya kan? Malah melihat. Karena saya memakai kata tidak jangan. Maka kata tidak dan kata jangan itu adalah kalimat negatif. Berpikir tentang kucing berwarna ungu. Hanya mengenal satu keterangan waktu, yaitu now. Sekarang. Sedang terjadi. Present tense. Bukan past tense atau future tense. Maka ketika membuat kalimat selain kalimat positif, itu keterangan waktunya adalah keterangan waktu now. Berupa bahasa Inggris kan? Kabeh kok diajar. Diborong, Pak. Diborong. Jadi, hindari kata tidak, hindari kata jangan, dan dengan keterangan waktu now. Kenapa begitu? Misalnya begini, contoh. Oke. Lalu saya mengatakan kepada diri saya, SMK 17 akan sukses. Itu sudah sukses atau belum? Belum. Maka gunakan waktu now. Betapapun itu belum terjadi, gunakan dan seterusnya gunakan kalimat keterangan waktu now. Itu sebetulnya tidak nolak. Saya pasti sukses. Saya harus sukses. Itu sebetulnya kalimat itu selain memotivasi, tapi sebetulnya. Jadi hindari kata tidak, hindari kata jangan, hindari kata akan, dan impikan selama ini. Kebersamaan, kebersatuan, akan dan sebagainya. Dari Bapak yang jam mengajarnya paling banyak se-Indonesia. Yes, Ibu. Gak apa-apa. Boleh pekerjaan begini Bapak Ibu. Institusi yang baik adalah institusi yang dikelola oleh orang-orang baik. Jadi kalau panjenengan punya intensi pribadi, it's okay. Karena kalau panjenengan baik, institusi akan menjadi baik. Ibu bisa pilih
sebagai bagian dari institusi atau sebagai pribadi? Soal PTS PAS selesai minggu ini. Soal PTS UAS selesai minggu ini. SMK 17 bisa sukses dan maju dengan kerukunan dan kebersamaan semua warga sekolah. Dan yang kedua, saya bisa menyelesaikan UAK dengan sukses dan sesuai harapan. Dengan kebersamaan SMK 17 Temanggung menjadi sekolah yang berkembang dengan 1000 siswa atau lebih. Oke, sekarang berapa? 550. Oke, baik. Good. Ini energi cita-cita. Sukses, muridnya banyak, guru-gurunya sejahtera, kompak, lalu saling membantu. Banyak ya. Kalau banyak ini nanti dipilah-pilah. Program ngobrol, program nabi orang itu ada di pikiran bawah sadar. Dan itu saya tanam dari tahun-tahun sejak saya kecil. Dan sekarang panjenengan akan menanamkan sesuatu di pikiran bawah sadar. Maka tanamkanlah sesuatu yang paling sederhana yang dapat dipahami. Lancar dalam kegiatan. Oke, capacity building. Karena apa? Karena sekarang ini persaingan itu sudah tidak menjadi tren. Panjenengan tahu gimana gitu nanti orang-orang Facebook berpindah ke Twitter dan seterusnya. Ternyata sekarang orang bisa update Twitter dari Facebook, orang bisa update Instagram dari Facebooknya. Semua membuka diri, semua bekerja sama. Sehingga ketika kita justru akan bersaing, itu kita salah jalan kayaknya. Tidak bersekat antara satu dengan yang lain, adanya kerjasama. Oke, sadarilah bahwa kita sedang berada di pilihan tenang. Ya pekerjaan apa sih selesai? Nah, sebenarnya itu yang tidak bisa. Tanggal 20 bergembira dan pro patria. Waduh. Tanggal 20 bergembira ya. Melangkah menuju kesuksesan. Sekarang panjenengan duduknya tegak. Duduknya tegak, kakinya menapak di lantai, jangan diumpan kali begini. Maju. Kemudian tangannya terbuka di paha dan usahakan pahanya masing-masing saja. Setiap kali Anda menarik nafas, Anda memasukkan oksigen ke dalam tubuh Anda. Setiap kali Anda menarik nafas, Anda mengirimkan ke bagian otak Anda dan mengambil stresnya, kemudian menghembuskan bersama nafas Anda. Rasakan relaksasi ini di bagian kepala Anda, terutama di kelopak mata Anda. Kelopak mata adalah bagian tubuh yang sangat mudah untuk menerima perintah Anda. Izinkanlah syaraf-syaraf di kelopak mata Anda rileks, tenang. Ambil stresnya dan kemudian hembuskan bersama nafas. Sebarkan relaksasi ke bagian perkampungan jantung dan merasakan aliran darah. Sekarang bisa dirasakan di balik kulit kepala Anda. Jika Anda bisa merasakan tulang-tulang dada dan punggung, melindungi organ-organ yang luar biasa seperti paru-paru dan jantung yang tetap bekerja meskipun kita dalam
kondisi yang rileks. Izinkanlah lengan Anda dan tangan bagian bawah sampai ujung jari tangan Anda itu rileks saat ini. Setiap kali Anda menarik nafas, ada kelegaan, ada relaksasi yang luar biasa masuk ke dalam tubuh Anda. Tungkai pelan-pelan masuk ke telapak kaki dan sampai ujung jari kaki. Seluruh tubuh Anda sudah merasa siap-siap untuk menuju ke ruang apa yang sangat rileks dan ngantuk. Tetap jaga keseimbangan tubuh Anda. 7. Lebih rileks. Tidur lebih dalam. Masuk di alam tidur Anda, masuk di alam mimpi Anda, masuk di alam relaksasi yang sangat dalam. Tetap jaga keseimbangan tubuh Anda. 5. 4. Lebih dalam daripada sebelumnya. Syukurilah Anda kembali rasakan nikmatnya, rasakan rileksnya, rasakan karunia ini, rahmat ini. Sekarang kalimat-kalimat itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda supaya kalimat itu mempengaruhi Anda sendiri tidak bisa untuk menghitungnya. Silakan. Perilaku pribadi maupun perilaku sosial Anda demi kerukunan. Memasukkan sugesti-sugesti ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Saya mengajak Anda untuk mensyukuri situasi kali dan kembali tempat ini, tempat yang teduh, tempat yang rileks, tempat di mana terus rasa syukur Anda perbesar. Syukur Alhamdulillah. Sambil terus membesarkan rasa syukur Anda, saya menghitung 1 sampai 5 dalam dengan 5 Anda bangun dalam kondisi sehat walafiat, kondisi segar bugar, sambil tarik nafas panjang dan terus bersyukur. Syukur kepada Allah, syukur kepada Dia. Tarik nafas panjang dan lepaskan. Kembali ke tempat ini. Hari ini, detik ini bersama saya di ruangan ini. Bukan tanda. Fokus satu perhatian. Fokus itu bisa musik membuat kita fokus, musik tadi bisa, kalau tidak ada musik bisa nafas, merasakan nafas. Agak untuk fokus sulit karena kita hampir tidak bisa menyetop pikiran. Manusia itu tidak bisa menyetop pikirannya sendiri. Nah,
persoalannya adalah awannya api kayak gitu. Lalu kita langitnya, gitu. Selalu ada karena ibu tidak bisa menyetop pikiran ibu. Siapapun, ibu jangan berpikir gitu, nggak bisa. Betapapun suami ibu gitu, ibu berpikir gitu nggak bisa, malah mikir. Iya, malah mikir. Biarkan lewat, jangan diikuti. Jadi mengikuti awan itu adalah mengikuti pikiran. Fokus ke langit yang biru. Ada dia? Ibu ngomong. Izin bertanya, Pak. Iya, nggak usah kayak tentara izin bertanya. Mindfulness ya. Iya. Ada hubungan, ada apa namanya? Apa yang kita rasakan saat itu berpengaruh ya pada saat itu. Nah, ketika saya terapkan di anak-anak itu, kadang saya takut sendiri, takut anak sumpah. Karena ketika dilakukan di kelas tuh sama anak, kadang anak jadi histeris dan tiba-tiba ada anak yang minta dipeluk karena tangan ibunya. Memang seperti ini. Oke, baik. Di Sanata Dharma itu kalau ada kesurupan, saya yang ditelepon. Seolah-olah saya itu temannya demi-demi itu. Jadi suatu saat itu sudah sore begini saya pulang. Kemudian saya sedang parkir kendaraan saya, lalu telepon berbunyi. Ada teman yang mengatakan, Pak Budi di mana? Saya sudah sampai di rumah. Ada apa, Bu? Ini ada mahasiswa yang kesurupan. Pak Budi balik ke sini. Waduh. Kesurupan apa? Nyun sewu, panjenengan tahu Roh Kudus enggak? Roh Kudus. Tahu konsep itu ya? Ya. Itu konon katanya kesurupan Roh Kudus ini jadi menarik bagi saya. Roh Kudus bisa nyurupi gitu. Lalu saya balik ke kampus. Masih ada beberapa dosen di situ. Dan si mahasiswa yang kesurupan itu sama dosennya anakku gitu. Jadi memanggilnya itu anakku. Kamu begini-begini, aku utusan Tuhan, bla 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 gitu. Menarik kan? Terus saya datang, saya pelajari. Oh ini. Kemudian ini ada pintu, ada mahasiswa di balik pintu ini, namanya Wena. Sebetulnya saya ngomong bisik-bisik juga bisa. Ambilkan saya paku, palu, dan kayu. Kayunya yang besar, pakunya yang besar. Ya Wen? Padahal orangnya di sini. Wena. Terus yang kesurupan itu, untuk apa anakku? Saya bilang, untuk menyalip kamu. Lalu, tahu Roh Kudus ya, konsep Tritunggal itu salah satunya Roh Kudus. Dan kalau dia Roh Kudus berarti ada Roh Putra di situ, ada Yesus di situ, maka kan saya salib gitu. Langsung mentor dia jangan gitu Pak gitu. Padahal tadi bilang anakku. Sama saya datang tuh langsung disambut anakku, bagaimana kabarmu? Gitu. Tapi setelah tahu saya akan menyalibkan dia, langsung sembuh. Lagi, saya menjawab ibu dengan cerita kesurupan. Ya karena saya banyak menulis tentang kesurupan. Dulu saya diundang banyak bicara tentang kesurupan. Dan kenapa sekarang kesurupan? Kesurupan itu selalu terjadi di bulan Januari dan Februari, dan murid wanita, dan biasanya Sabtu minggunya persami. Itu yang saya pelajari. Karena apa? Murid-murid itu capek, kemudian juga tegang karena sebentar lagi akan etanas. Sedangkan waktu itu, etanas itu akan menentukan. Anak pinter kalau etanas gagal, dia tidak lulus kan? Waktu itu. Karena etanas itu dikaitkan dengan kelulusan. Maka anak itu stres, tegang, maka banyak terjadi kesurupan massal. Waktu itu. Lalu
Menteri Anies Baswedan waktu itu memutuskan mata rantai itu. Sekarang Eptanas tidak berkaitan dengan kelulusan. Lalu ketegangan itu turun, sekarang habis. Jadi Anies Baswedan itu menteri yang menghilangkan kesurupan. Disadari apa tidak kebijakannya itu membuat kesurupan massal itu hilang. Dulu selalu terjadi hari Senin, bulan Februari sama Maret, kemudian wanita, kemudian menyebar itu. Kejauhan. Ya. Kalau yang ketiga orang apakah kamu pakai mantra apa? Bukan, tidak usah pakai mantra. Yang penting diisolasi. Orang yang pertama, anak yang pertama kali kena itu diisolasi di UKS. Sudah ditungguin satu orang saja, nggak usah rame-rame. Kemudian yang potensi-potensi itu suruh pulang, yang lain suruh pulang. Ketika sepi nggak mungkin kesurupan. Pernah masukkan WC? Kenapa? Sadar sendiri. Pernah tak masukkan WC sadar sendiri. Iya, itu Anda berarti sudah sangat hebat itu. Ya. Dan yang nyurupi itu selalu sesuatu yang ada di dalam beliefnya. Kalau orang Jawa yang nyurupi ya Nyai Roro Kidul gitu. Orang mungkin setan Eropa nyurupi wong Jawa. Gitu. Karena apa? Nyai Roro Kidul ada di dalam sistem beliefnya. Maka itu bisa keluar ketika diposes oleh kepribadian yang dia percaya itu. Itu. Jadi kalau terjadi, sebetulnya Ibu tidak perlu takut itu kesurupan akan terjadi. Tetapi kalaupun terjadi, itu segera isolasikan anak yang pertama kali kena. Kemudian yang lain suruh pulang, jangan suruh merubung. Kalau dirubung itu semakin dadi. Saya pernah juga diminta untuk dinas kebudayaan provinsi itu mengundang tukang dadi itu, dan saya diminta untuk bicara kepada mereka tentang kesadaran. Dan mereka satu persatu mengaku bahwa saya cuma bohong, Bapak. Loh, kalau Anda makan semprong itu gimana? Ternyata ada tekniknya untuk mengunyah. Dan ketika setelah mengunyah itu dia masuk ke dalam, memasukkan mulutnya ke dalam baskom, itu sebetulnya bukan minum tetapi kumur-kumur, membersihkan itu. Kemudian keluarnya menggunakan nyokot bunga-bunga itu, tetapi itu pun tidak dimasukkan karena pahit. Saya tahu karena saya pernah pengen ngerti rasanya dadi, dan saya bergabung ke sebuah kelompok kuda lumping di Borobudur. Mbah, aku pengen dadi Mbah. Ya wis kene. Saya pakai barongan yang di belakang itu, sing kopat kapit itu. Nah, supaya diseret-seret terus ambruk terus dadi. Tapi yang depan sudah dadi, saya sehat. Gitu. Terus saya bawa lagi ke sana. Kan kalau sudah ada yang dadi karena barongan, nanti barongannya dipakai, dia akan marah. Terus nubruk gitu kan. Saya pakai kepalanya. Plok gitu, saya dikubruk gitu, ya enggak apa-apa. Terus sama Mbah namanya itu, saya disuruh begini, jempol kakinya diinjak 2 orang, terus saya juga pakai bunga itu di apa namanya? Bukan ditabur, kalau ditabur itu kan pahlawan. Ini bukan ditabur, tapi disabet ke bunga itu. Terus disabet bunga gitu sambil dibeginikan. Nah, habis itu lapnya Mbah Rono itu dibuat untuk menampung saya. Wah, bunyi raga. Saya menduga orang-orang yang kesurupan terus sembuh itu karena ambune raga. Karena apa? Kan itu untuk ngelap dia gitu kan. Yuk gak ambune raga. Waduh, Mbah, ora kuat aku, Mbah.
Dan sampai sekarang saya nggak punya pengalaman dadi, padahal saya meneliti tentang kesurupan, tapi nggak punya pengalaman kesurupan. Begitu Bu, ya? Sedikit tentang kesurupan. Baik, Bapak Ibu, ada 4 elemen, ada 8 elemen. Yang lain-lain yang masih belum saya sampaikan, saya sengaja tidak menyampaikan dan besok undang meneng. Begitu. Apakah Pranoto Adicoranya siapa tadi? Pak Iksan. Bapak Zainal Ihsan. Pak Iksan, kita sampai jam berapa? Sampai jam 18. 18. Saya sudah kelebihan ya. Baik, Bapak Ibu, ini sharing saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ketidaksopanan dalam berbicara, dan pasti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.